berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran ke-9 pada triwulan ini berjudul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Dengan ayat inti yang terdapat dalam Matius 6 ayat 16 ayat yang ke-26 yang berisikan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi, orang yang kaya dan berkuasa pada zaman kitab suci dan pada zaman sekarang itu tidak berubah. Mereka tetaplah orang yang ingin mencari kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan bahkan terkadang mengorbankan orang yang tidak berdaya. Dari Alkitab sendiri, sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang kaya dan berkuasa. Dan dari kekuasaan tersebut banyak dari mereka yang Allah gunakan untuk pelayanan. Sepanjang seminggu ini, pelajaran kita itu ada membahas mengenai 3 tokoh yang kaya atau tokoh yang memiliki kekuasaan dan bagaimana Allah menggunakan mereka untuk misinya. Tokoh yang pertama adalah Nebukadnezar. Dalam Daniel 4 diceritakan bagaimana Allah merendahkan seorang raja Israel, seorang yang berkuasa di hadapan seluruh bangsa Israel. Cerita Nebukadnezar ini berisikan bagaimana dia setelah mendapatkan mimpi yang membingungkan dan ditafsirkan oleh Daniel, yang Daniel dengan jelas menyampaikan bahwa karena kesombongan akan kemakmurannya, Nebukadnezar ini akan terkena hukuman. Tidak perlu terlalu lama bercerita tentang kisah ini. Yang dapat kita ketahui sehabis itu adalah bagaimana ia terkena hukuman. Dan pada akhirnya ia bertobat. Dan bahkan dalam Daniel 4 ayat yang ke-37 bisa kita baca. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi Nebukadnezar, dari cerita Nebukadnezar yang bisa kita melihat bagaimana Tuhan dengan perantaraan Daniel berhasil menjangkau orang yang berkuasa. Nebukadnezar ini adalah orang yang sangat berkuasa di bangsa Israel. Dan Tuhan merendahkan dia. Dan setelah itu nama Tuhan dinaikkan oleh Nebukadnezar. Tokoh yang kedua pada hari Senin, kita belajar tentang Naaman. Yang bagaimana kita tahu Naaman datang kepada Elisa agar dia disembuhkan, penyakit kustanya disembuhkan. Dan yang di-highlight di pelajaran kita sekolah sahabat kita pada 1 minggu ini tentang Naaman adalah bukan bagaimana hamba kecilnya itu menyuruh dia pergi ke Elisa, tapi bagaimana dia di akhir setelah dia disembuhkan, dia berkata bahwa dia ini ingin meminta tanah Israel untuk dia bawa ke Aram. Dan bagaimana ia memohon agar Tuhan mengampuni dia jika dia harus menyembah Dewa Rimon, karena dia harus mengikuti rajanya. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa Naaman adalah seorang panglima tentara dari seorang raja. Jadi terkadang dia harus mengikuti keinginan raja. Dia harus meniru apa yang raja lakukan. Lalu Elisa pun menjawab permohonan dia dan berkata, pergilah dengan selamat. Dan kata-kata ini tidak boleh kita anggap sebagai ungkapan persetujuan atau ketidaksetujuan atas permintaan Naaman untuk berpisah. Tapi dia harus pergi dengan kebahagiaan dan tanpa ada kegelisahan, agar suatu saat nanti dikatakan bahwa Naaman itu harus bisa merasakan dan dia akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian saat dia itu menyembah Allah dengan benar dari hatinya. Jadi sudah 2 tokoh yang kita ketahui adalah orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang kaya, dan mereka berbalik kepada Allah dengan cara yang Allah lakukan. Dan tokoh terakhir yang kita pelajari sepanjang minggu ini terdapat di hari Selasa, yang mempelajari tentang Nikodemus, bersaksi kepada orang yang terpelajar, Nikodemus. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Nikodemus ini adalah seorang yang terpelajar. Bahkan kitab suci itu menggambarkan dia sebagai pemimpin orang Yahudi. Ya, walaupun dia dengan baik memahami isi kitab suci, dia masih ingin mencari kebenaran yang sebenarnya. Apalagi pada saat itu munculnya Yesus Kristus. Nikodemus yang bertemu dengan Yesus sendiri pada malam-malam itu memberikan sebuah tanda bahwa dia itu benar-benar terpengaruhi oleh kehadiran itu. Jadi dengan ini bisa kita ketahui dengan jelas bahwa Nikodemus itu sudah terjangkau dengan kehadiran Yesus Kristus.
Jadi dari ketiga tokoh ini kita bisa melihat berbagai banyak cara Tuhan menjangkau mereka agar mereka kembali kepadanya. Kasih Yesus itu selalu sama. Dia tidak pernah membedakan orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Dan minggu ini kita diajak untuk menjangkau orang yang berkuasa, orang yang kaya. Karena kita bisa membaca dalam Markus 10 ayat yang ke-25 dikatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ayat ini dengan jelas memberikan sebuah amaran kepada kita untuk memberitahukan kepada orang yang kaya dan berkuasa untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita akan sering mendengar bahwa kita memiliki kewajiban untuk orang yang miskin yang diabaikan. Tapi tidakkah perhatian kita juga harus tujukan kepada orang yang kaya yang belum mengenal kebenaran itu? Jadi sekian Sekolah Sahabat 5 menit kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.